Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik-baik semua ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar aswaja bab yang kedua, yaitu kepemimpinan ulama dalam Nahdlatul Ulama. Bersama dengan saya, guru pengajar kalian, Bu Iswatin. Kata ulama itu mempunyai dua arti. Yang pertama menurut bahasa, yaitu orang-orang yang mengetahui. Sedangkan arti menurut istilah ada beberapa hal di sini. Yang pertama, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Al-Quran dan Al-Hadis dan menerapkan Al-Quran Hadis tersebut dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang mengetahui Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi setelah para nabi dan rasul. Yang keempat, ulama itu pewaris para rasul, ya, yang tertulis di dalam hadis al-ulama'u warathatul anbiya. Yang terakhir, ulama itu orang-orang yang taat dan bertakwa kepada Allah sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Fatir ayat 28, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Posisi ulama dalam Nahdlatul Ulama. Sebelumnya saya artikan dulu tentang Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu apa, yaitu sekumpulan para ulama yang bangkit dan membangkitkan pengikut-pengikutnya untuk dapat mengamalkan syariat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kedudukan ulama di dalam Nahdlatul Ulama menempati posisi sentral, yaitu yang pertama, ulama sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, ulama sebagai pengelola Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, ulama sebagai pengendali kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama. Dan yang keempat, ulama sebagai panutan dan contoh tauladan bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama dan kaum muslimin khususnya. Selain memiliki kemampuan dan wawasan keilmuan yang luas, para ulama yang menjadi pemimpin Nahdlatul Ulama juga memiliki kemampuan berorganisasi. Dengan ketentuan ini diharapkan Nahdlatul Ulama dapat menjadi organisasi yang mampu mengemban risalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Sebagai jam'iyah diniyah ijtimaiyah yang bermotif keagamaan dan berlandaskan keagamaan, Nahdlatul Ulama harus dipimpin oleh tokoh-tokoh yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral, ilmu, amal, dan akhlak keagamaannya. Yang menjadi dasar prinsip tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim yang ditulis oleh Rois Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, yaitu la tabku 'ala dini idza waliyahu ahluhu wabku waliyahu ghairu ahlihi, rawahu Tabrani. Yang artinya, janganlah kamu tangisi agama jika dikendalikan oleh ahlinya, tetapi tangisilah agama jika dikendalikan oleh orang yang bukan ahlinya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Pada struktur kepemimpinan Nahdlatul Ulama, para ulama diposisikan dalam lembaga syuriah karena mereka memiliki wibawa dan pengaruh yang demikian kuat dalam masyarakat. Dalam Nahdlatul Ulama, syuriah adalah lembaga yang sangat menentukan. Syuriah adalah lembaga tertinggi yang berwenang membina, membimbing,
mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan organisasi. Sedangkan Tanfidiyah adalah lembaga yang berfungsi melaksanakan petunjuk dan kebijakan syuriah. Hubungan antara pengurus syuriah dan Tanfidiyah merupakan tradisi pesantren, yaitu sangat menekankan sifat kepatuhan dan khidmat kepada kiai atau ulama pengasuhnya. Meneladani sikap dan perilaku ulama. Para ulama adalah orang-orang yang tekun dan sabar mengajarkan agama Islam. Mereka tak pernah berhenti membimbing dan mendidik umat agar taat beribadah dan berakhlakul karimah. Para ulama tidak pernah berhenti mengajar dan mendidik umat Islam di madrasah, mushola, dan pondok pesantren maupun melalui pengajian-pengajian umum. Para ulama adalah orang yang sangat besar jasanya dalam mendidik masyarakat agar menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak mulia. Mereka adalah panutan dalam mengamalkan ajaran Islam. Masyarakat selalu membutuhkan bimbingan mereka. Agama Islam dapat berkembang di Indonesia. Bahkan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Itu adalah jasa para ulama yang dengan tekun dan sabar mengajarkan agama Islam. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka, kita harus mengenang jasa-jasa mereka dan berusaha melanjutkan perjuangan mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, demikianlah anak-anak tentang kepemimpinan ulama di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dan bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.